Layer 2 saat ini menghadapi tantangan struktural utama. Ethereum telah secara signifikan mengoptimalkan kecepatan dan biaya transaksinya. Akibatnya banyak proyek Layer 2 kehilangan relevansinya. Hampir dalam semalam, sejumlah besar ekosistem Layer 2 mengalami kesulitan atau menghilang karena masalah inti yang seharusnya mereka selesaikan, kini ditangani langsung oleh Ethereum sendiri. Dalam diskusi awal tentang membangun jaringan untuk mendemokratisasi akses ke aset digital bagi 1 miliar pengguna, tim inti Interlink mengeksplorasi berbagai arah strategis. Ini termasuk membangun langsung di mainnet Ethereum, membangun di atas rantai berkinerja tinggi yang sedang berkembang seperti Monad, meluncurkan Layer 2 di Ethereum, dan pendekatan hibrida lainnya. Keputusan akhirnya berbeda. Alih-alih membangun di atas ekosistem lain, Interlink memilih untuk membentuk tim riset khusus dan membangun infrastruktur blockchain-nya sendiri dari awal. Ini termasuk merancang model arsitektur, mengoptimalkan kinerja TPS, dan bahkan meneliti kriptografi tahan kuantum. Ya, pendekatan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan modal. Namun hal ini memberi Interlink Labs kendali penuh atas infrastrukturnya. Kepemilikan lapisan dasar berarti kemandirian dalam desain konsensus, ekonomi validator, optimasi kinerja, dan evolusi jangka panjang. Misinya sangat jelas, untuk memungkinkan 1 miliar orang di seluruh dunia mengakses aset digital melalui Interlink. Saat ini salah satu masalah struktural terbesar dalam industri blockchain adalah kelebihan pasokan. Banyak blockchain telah mengumpulkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar, namun menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada pendapatan real. Sementara itu, biaya operasional dapat mencapai jutaan dolar per bulan. Industri ini terlalu fokus pada dua narasi, atau menjadi pembunuh Ethereum, atau membangun di atas Ethereum. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa menghancurkan Ethereum padahal ia telah membuktikan dirinya mampu menjadi lapisan penyelesaian utama Web3? Peningkatan kecepatan dan biaya yang lebih murah menjadi tidak relevan secara strategis jika Ethereum terus melakukan peningkatan. Seperti yang telah kita lihat, satu peningkatan besar dapat menghilangkan 90% rantai pesaing atau ekosistem Layer 2 yang bergantung dari sudut pandang teknis. Interlink tidak bersaing dengan Ethereum dan juga tidak bergantung padanya. Interlink blockchain terinspirasi oleh penggabungan kekuatan Bitcoin dan Ethereum, memungkinkan masing-masing untuk mengatasi kelemahan yang lain. Tujuannya adalah untuk merancang arsitektur aset yang dapat diakses oleh jutaan dan akhirnya miliaran pengguna, sekaligus dioptimalkan secara struktural agar berfungsi baik sebagai mata uang pembayaran maupun aset cadangan. Semua modul yang dibangun di atas Interlink blockchain selaras dengan dua tujuan inti ini: layanan pembayaran global tanpa hambatan. Kemampuan aset cadangan jangka panjang Interlink tidak diciptakan untuk mengejar tren Web3. Interlink diciptakan untuk mendefinisikan ulang akses dengan mempermudah siapapun di dunia untuk memperoleh, menyimpan, dan menggunakan aset digital kelas cadangan. Itulah arah strategis yang jelas sejak awal.